Salam sejahtera untuk Miss Rivelt. Perkenalkan, nama saya adalah Adrian Gunawan. Saya berasal dari kelas bisnis 1A, absen nomor 2. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan strategi saya sebagai mahasiswa Universitas Prasetya Mulia dalam mencapai tujuan-tujuan saya untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya, saya ingin menunjukkan hasil amika saya, di mana saya cenderung lebih kuat untuk mengakomodir atau sebagai jembatan dalam komunikasi tim, dan saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam bidang leadership. Dan menurut saya, hasil Amerika ini sangat-sangat sesuai dengan saya, di mana saya masih perlu meningkatkan kekuatan leadership saya, agar di masa depan saya dapat menjadi pemimpin yang baik dan dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Maka dari itu, untuk meningkatkan Leamika dan juga memperoleh tujuan-tujuan lainnya, berikut adalah strategi-strategi yang akan saya lakukan dari tahun ke tahun. Untuk tahun pertama, yang pertama tentu saja saya ingin aktif dalam panitia. Hal ini saya lakukan agar saya dapat memperoleh karir poin dan juga agar saya dapat memperoleh koneksi lebih banyak seperti dalam poin yang ketiga. Cara-cara yang akan saya lakukan adalah yang pertama, lebih mengembangkan diri saya dan mempromosikan diri saya di lingkungan kampus, serta saya juga akan terus aktif dan juga tidak malu-malu untuk berkenalan dengan orang lain, walaupun saya sedikit tertutup. Selanjutnya adalah memperoleh IPK yang tinggi. IPK incaran saya adalah kisaran 3,5 sampai 4, dan hal ini merupakan hal yang esensial, begitupun juga dengan panitia. Hal ini dikarenakan saya ingin mendapatkan beasiswa prestasi yang akan diberikan semester 3 pada para mahasiswa yang memiliki karir poin di atas rata-rata dan juga IPK kisaran 3,5 sampai 4. Untuk memperoleh IPK yang tinggi, saya akan memfokuskan diri saya untuk belajar hal-hal yang tidak saya terlalu pahami, seperti contohnya hafalan. Untuk contoh-contoh mata kuliahnya untuk semester ini seperti IBM dan juga Civics. Namun untuk pembelajaran yang menggunakan teori-teori numerik seperti BISMAT, saya yakin dan di semester depan BISTAT saya dapat melakukannya dengan baik. Selanjutnya untuk memperoleh koneksi, bukan hanya untuk panitia, melainkan untuk masa depan saya. Saya akan memperoleh koneksi dengan cara terus-menerus bersosialisasi dengan mahasiswa-mahasiswa dan juga anggota dari Universitas Prasetya Mulia, dan juga saya akan lebih mengembangkan diri saya dalam bidang komunikasi, karena menurut saya komunikasi saya masih perlu ditingkatkan sedikit dan jika ditingkatkan dapat menjadi media yang baik untuk mencari koneksi. Selanjutnya adalah mencari pasangan. Tujuan saya mencari pasangan agar saya dapat memiliki motivasi untuk menjalankan seluruh tujuan saya dan juga agar di masa depan saya dapat dengan yakin untuk memutuskan hal-hal yang saya ingin lakukan karena adanya pasangan. Strategi saya untuk mendapatkan pasangan tentu saja adalah lebih meningkatkan value saya baik sebagai laki-laki maupun mahasiswa, dan juga mencari seseorang yang baik dan bisa direstui oleh orang tua saya. Selanjutnya untuk tahun yang kedua. Untuk tahun yang kedua, tujuan saya masih bisa dibilang sedikit mirip, cuma dengan, eee, fungsi yang berbeda. Tentu saja saya akan mempertahankan IPK saya agar dapat mempertahankan beasiswa prestasi. Selanjutnya adalah saya ingin membuat bisnis. Membuat bisnis pun tidak bisa sembarangan. Untungnya ada medianya melalui semester 3 yaitu business creation. Dan di business creation ini saya akan membuat bisnis dengan berusaha memilih teman-teman yang kompeten dan begitupun juga sehingga saya bisa bekerja secara maksimal. Selanjutnya adalah untuk mulai mengurangi kepanitiaan. Pada semester 1 saya ingin banyak panitia supaya dapat lebih mengenali lingkungan kampus juga, tetapi setelah saya jalani, saya sadar bahwa untuk mendapatkan karir poin tidak harus melalui kepanitiaan. Jadi, saya akan mulai sedikit mengurangi kepanitiaan dan lebih berfokus menghasilkan CP dari kegiatan-kegiatan lain, seperti contohnya adalah mulai mengikuti perlombaan bisnis, baik bisnis case maupun bisnis plan bersama teman-teman saya. Saya lakukan ini dengan strategi terus belajar dan juga mungkin akan mencari mentor dari kakak tingkat saya agar dapat lebih mengerti bagaimana sistemnya atau bagaimana cara untuk membuat paper yang baik dan benar dalam sebuah kompetisi bisnis. Dengan adanya ini saya juga bisa mendapatkan karir poin yang baik dan juga menambah ilmu saya sehingga IPK saya tidak turun. Di tahun ketiga, fokus saya sudah mulai berubah terhadap keseluruhan masyarakat. Yang pertama saya ingin memulai simulasi hidup dalam masyarakat. Simulasi hidup dalam masyarakat yang saya maksud adalah dengan mengikuti kegiatan atau mata kuliah semester 5 yaitu Community Development, di mana kami akan terjun langsung ke masyarakat dan hidup di desa. Strategi saya dalam menghadapi hal ini adalah terus-menerus beradaptasi dan juga mencari tahu apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat itu. Saya juga nanti akan lebih bersosialisasi terhadap rekan-rekan yang akan saya jumpai di Komdev itu, dan mungkin saja bisa memperoleh relasi yang lebih. Selanjutnya adalah saya ingin mulai menjelajahi lingkungan sekitar.
Alasan saya mulai menjelajahi lingkungan sekitar adalah supaya di masa depan, saya bisa tahu bagaimana saya dapat membangun bisnis yang baik dan dibutuhkan oleh konsumen. Menjelajahinya dapat saya lakukan dengan berbagai cara seperti observasi di lingkungan sekitar, atau juga saya bisa melakukan wawancara karena saya sedang membangun Eee, skill komunikasi saya juga sehingga saya dapat mewawancara beberapa karyawan sehingga tahu apakah tren saat ini, dan juga hal-hal lain yang dapat membantu saya dalam menjelajahi lingkungan-lingkungan sekitar saya, baik di kota besar ini maupun di kampung saya yaitu Tegal. Selanjutnya adalah mengembangkan soft skill. Mengembangkan soft skill ini menurut saya sangat penting, karena jika saya tidak mengembangkan soft skill, value saya terhadap sebuah pekerjaan akan berkurang. Maka dari itu, strategi saya untuk membangun soft skill adalah tentu saja mencari orang yang lebih berpengalaman sebagai mentor saya, dan saya ingin mengembangkan soft skill di bidang numerik saya, yaitu lebih mendalami bagaimana cara melakukan penghitungan dalam sebuah perusahaan, sehingga saya dapat melakukan kalkulasi yang tepat dan membangun perusahaan tidak dengan sembarangan. Selanjutnya adalah mulai terlibat dalam usaha keluarga. Walaupun saya ingin membangun bisnis sendiri, tentu saja saya tidak akan meninggalkan bisnis keluarga saya sendiri. Bisnis keluarga saya akan tetap saya jalankan, namun karena pada tahun ketiga ini saya akan masih tetap di Universitas Prasetya Mulia, saya akan lebih mendalami mengenai sektor yang didalami atau dilakukan oleh keluarga saya. Sektor-sektor yang dilakukan oleh keluarga saya yaitu sektor jasa dan juga sektor retail. Untuk mendalami kedua sektor itu, tentu saja saya akan melakukan riset online, memahami selera pasar, dan juga yang paling penting bagi saya adalah mengetahui bagaimana sistem bekerjanya perusahaan orang tua saya ketika saya pulang dari Universitas Prasetya Mulia saat liburan. Untuk di tahun keempat, tentu saja tujuan saya adalah lulus dengan tepat waktu. Jadi yang pertama, di semester 7 akan ada persiapan bisnis plan, dan saya akan mulai mencari pasangan-pasangan atau rekan-rekan yang saya rasa bisa dijadikan rekan yang kompeten dan juga memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah bisnis yang setelah riset dan juga pengembangan berlanjut menjadi bisnis yang potensial, dan juga jika diizinkan saya ingin menjadi BP ini sebagai proyek jangka panjang sehingga dapat menjadi bisnis saya sendiri. Jika bisnis atau BP itu sukses, tentu saja saya akan dapat wisuda tepat waktu dan juga dapat mulai terjun ke masyarakat secara langsung. Jika skenario terburuk tidak bisa lulus tepat waktu, tentu saja saya akan tetap berusaha keras, tetapi saya yakin saya dapat wisuda tepat waktu. Selanjutnya, setelah wisuda, tentu saja saya akan mulai mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan ini sangat esensial bagi saya, karena sebelum saya dapat melanjutkan atau mengembangkan bisnis saya sendiri dan juga bisnis keluarga saya perlu mencari pengalaman agar lebih tahu mekanisme mengenai bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Maka dari itu saya memutuskan untuk mencari pekerjaan ini di sebuah kota besar ketimbang di Tegal karena kesempatannya yang lebih besar dan juga pekerjaan yang lebih beragam. Untuk kelulusan sendiri tadi sebelumnya, saya ingin lulus dengan IPK di atas 3,5 agar saya dapat menjaga beasiswa prestasi saya dari semester 3 sampai akhir. Selanjutnya di tahun kelima saya ingin berusaha atau bekerja di perusahaan. Perusahaan yang saya inginkan yaitu perusahaan yang bergerak di sektor jasa, terutama ekspedisi yang membawa barang dalam muatan besar. Selanjutnya saya ingin menabung atau melakukan investasi untuk sekitar jangka waktu 30 tahun, sehingga saya dapat menjamin masa tua saya. Selanjutnya adalah mengikuti kursus pajak yang merupakan skill penting dalam membangun bisnis, karena urusan perpajakan merupakan salah satu urusan paling sulit dalam membangun sebuah bisnis. Selanjutnya adalah mencari koneksi di tempat kerja. Koneksi di tempat kerja ini menjadi hal yang esensial juga agar saya dapat membangun bisnis yang baik dan juga memperoleh konsumen-konsumen. Selanjutnya adalah untuk kesimpulan saya. Memang semua hal ini adalah hal-hal yang besar dan membutuhkan proses untuk mencapainya. Jika tidak dilakukan dengan dedikasi yang baik dan juga tidak dilakukan dengan memahami SWOT yang saya miliki, seperti halnya kekuatan saya di bidang numerik, kelemahan saya di bidang kecerobohan, lalu kesempatan saya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan numerik, dan juga, sebuah threats-nya yaitu, banyaknya bisnis-bisnis yang muncul nantinya karena mencari uang makin susah dan makin kompetitif. Tapi saya yakin jika saya lakukan semuanya dengan baik, sering berdoa dan juga terus mempertahankan tujuan saya, maka tujuan ini dapat saya lakukan dan juga di masa depan saya dapat menjadi baik dan sukses. Semua ini saya akan lakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai smart dan ampuh, sehingga saya dapat menjadi orang baik sebagai mahasiswa maupun sebagai anggota masyarakat yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata.
dan terima kasih.